이 편지가 없었으면 나에게 봄은 어떤 계절이었을까? 그의 나의 봄에 네가 있어서 다행이야. 저 엄마 빼고 여자한테 문자 처음 받아봐. 보고 싶다. 이제 너를 찾아야겠다. 너는 내가 왜 좋아? 스타트업 10월 첫 방송. Halo sobat fans drama Korea semuanya, welcome to my channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini mari kita sama-sama mereview drama Korea terbaru yang masih ongoing yang berjudul Startup. Bagi pecinta drama Korea, pasti sudah tidak sabar menantikan series drama Startup. Drama ini berkisah tentang para pelaku usaha rintisan atau disebut startup untuk menggapai impian mereka menjadi pengusaha yang sukses. Drama Korea Startup sudah tayang di stasiun televisi TVN mulai tanggal 17 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama ini disutradarai oleh Oh Jong Hwan dan ditulis naskahnya oleh Park Hae Hyun. Pemeran utama dari drama Startup ada 4 orang. Yang pertama adalah Bae Suzy sebagai Seo Dalmi, yang kedua Nam Jo Hyuk sebagai Nam Do San, yang ketiga Kim Seon Ho sebagai Han Ji Pyung, yang keempat Kang Hana sebagai Won In Jae. Sebelum kita mulai sinopsisnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau channel ini update video yang terbaru. Mari kita sama-sama buat channel ini terus berkembang maju ya guys. 나 오늘 도산이 만났다? 어떤 도산이? 앞으로가 걱정이네요. 저 엄마 빼고 여자한테 문자 처음 받아. 아니 서다임 씨 참 이상한 사람이네. 금전수란 건데 글쎄 나무가 돈을 벌어다 주신. 고마워. 나 오늘 회사 그만뒀다. 창업할 거야. 도산이 너처럼. 민자한테 지는 게 그렇게 싫어? 어? 치면 아빠를 선택해서 징계 돼. 자꾸만 더 바라게 돼. 우리 도산이한테 욕심이라는 게 생기면 이 맛에 고생 하나 봐. 저희가 샌드박스에 입주하면 해결됩니다. 그럼 15년 전 빈대인데 요즘 잠 Startup menceritakan tentang seorang wanita bernama Seo Dalmi yang diperankan oleh Bae Suzy. Seo Dalmi adalah gadis yang ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pebisnis yang sukses. Semenjak orang tuanya bercerai, Seo Dalmi memilih tinggal bersama ayahnya, sedangkan kakak perempuannya yang bernama Seo In Jae yang diperankan oleh Kang Hana memilih tinggal bersama ibunya. Hingga 15 tahun kemudian, akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Seo In Jae yang mengganti namanya menjadi Won In Jae, mengikuti marga ayah tirinya yang kaya raya, telah menjadi seorang CEO yang sukses dari perusahaan milik ayah tirinya. Pertemuannya kembali dengan sang kakak membuat Seo Dalmi ingin tampil lebih baik dan tidak ingin dianggap pilihannya untuk ikut bersama ayahnya adalah pilihan yang salah dan sangat menyedihkan. Akhirnya, Seo Dalmi harus berbohong tentang kehidupannya serta pacarnya. Seo Dalmi berbohong mengatakan pada kakaknya kalau dia sekarang sedang berpacaran dengan seorang CEO muda yang sukses bernama Nam Do San, yaitu teman surat menyuratnya saat masih kecil dulu. Nam Do San adalah pemenang Olimpiade Matematika saat dulu. Dan untuk membuktikan kebenaran kata-kata Seo Dalmi, Won In Jae mengundang Seo Dalmi ke sebuah pesta relasi yang diadakan oleh ayah tirinya dan meminta Seo Dalmi untuk datang membawa pacar CEO muda dan suksesnya itu, dan tantangan itu pun diterima oleh Seo Dalmi.
Setelah usahanya untuk mencari keberadaan Namdosan, akhirnya Seo Dalmi menemukannya di sebuah situs jual beli. Ketika Namdosan berusaha untuk menjual bola bisbol yang sudah ditandatangani oleh pemain bisbol terkenal. Dan pada saat akan bertemu dengan Namdosan, tiba-tiba Han Ji Pyong menggagalkan usahanya tersebut. Han Ji Pyong membawa Namdosan secara paksa untuk menghindarinya bertemu dengan Seo Dalmi. Han Ji Pyong adalah seorang pria yang jenius dalam hal investasi. Semua perusahaan rintisannya yang mendapatkan investasi darinya menjadi perusahaan yang sukses. Ternyata Han Ji Pyong adalah sosok yang dulu memakai nama Namdosan untuk menyurati Seo Dalmi. Dia bekerja sama dengan nenek Seo Dalmi untuk memberikan semangat dan dukungan pada Seo Dalmi karena terus bersedih karena perceraian orang tuanya dan kakaknya yang memilih ikut tinggal bersama ibunya. Han Ji Pyong yang merasa punya hutang budi pada nenek Seo Dalmi karena dulu sang neneklah yang menolongnya saat Han Ji Pyong sedang kesusahan ketika dia harus terpaksa pergi dari panti asuhan dan hanya diberikan uang 2 juta won untuk kelangsungan hidupnya. Dan berkat kebaikan nenek Seo Dalmi lah membuat Han Ji Pyong bisa sukses sampai sekarang. Usahanya untuk membalas budi pada nenek Seo Dalmi, akhirnya Han Ji Pyong meminta Namdosan untuk berpura-pura menjadi Namdosan sesuai dalam ingatan Seo Dalmi. Dengan menjadi teman menyuratinya, sudah sukses dan menjadi seorang CEO muda perusahaan yang besar. Padahal sebenarnya Namdosan hanya CEO dari perusahaan rintisan yang belum terkenal dan tidak memiliki investor. Namdosan bersama 2 temannya mendirikan Samsung Teknologi dan berhasil memenangkan kompetisi Koda. Hanya saja, master plan dalam menjalankan perusahaan tersebut belum jelas dan terarah. Mereka hanya pintar membuat teknologi, tapi tidak dapat dalam penerapan bisnisnya. Dengan bantuan Han Ji Pyong, akhirnya Namdosan sukses membohongi Seo Dalmi dan kakak perempuannya Won In Jae kalau dia adalah CEO yang sukses dari perusahaan Samsung Teknologi. Hingga suatu hari, mereka bertiga bertemu kembali dalam kompetisi Sandbox, yaitu sebuah wadah untuk perusahaan rintisan yang tidak memiliki koneksi dan juga modal dalam dunia bisnis. Namdosan bersama 2 temannya lolos pada tahap awal dan bersiap untuk mengikuti tahap selanjutnya. Begitupun dengan Seo Dalmi yang juga siap untuk mengikuti tahap selanjutnya. Dan Won In Jae juga melepas jabatannya sebagai CEO di perusahaan ayah tirinya dan dia ingin berjuang sendiri tanpa bantuan dari ayah tirinya. Sehingga Won In Jae tidak dapat dimanfaatkan seperti permen karet yang dibuang begitu saja ketika rasa manisnya habis. Dan tentu saja pada Sandbox ada Han Ji Pyong sebagai mentor kompetisi Sandbox tersebut. Ternyata CEO Sandbox adalah investor yang dulunya hendak melakukan investasi pada perusahaan rintisan milik ayah Seo Dalmi. Tetapi hal itu tidak terjadi karena dalam perjalanan pulang, ayah Seo Dalmi meninggal setelah mengalami efek dari kecelakaan yang dialaminya. Drama startup ini memang keren dan layak untuk kalian tonton ya guys, karena mengangkat tema kegalauan anak muda zaman sekarang dalam usahanya mengejar impiannya. Demikian review drama startup. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya guys. Kita ketemu di next video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa, dadah.